Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana ala abdihi wa rasulihi Muhammad ibn Abdullah liyakuna basyiran wa nadhira wassirajan munira. Kita lanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi. Tibalah saatnya kita memasuki ayat yang ke-65 yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah. Mari kita baca terlebih dahulu ayatnya sebelum kita membaca mukhtasar tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Walaqad alimtum, dan sungguh kalian telah mengetahui, alladzina, orang-orang yang i'tadau, mereka melanggar, minkum, di antara kalian, fis sabti, larangan hari Sabtu. Faqulna, maka kami katakan, lahum, kepada mereka, kunu, jadilah kalian, kiradatan, kera-kera, khasiina, yang hina. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan pelanggaran yang dilakukan oleh nenek moyang orang-orang dari kalangan Bani Israel di masa lalu, di masa-masa sebelumnya, yaitu suka melanggar larangan Allah, ya, dengan cara hilah, dengan cara yaitu merekayasa hukum Allah untuk dilanggar dengan rekayasa yang menutupi kesalahan mereka, yang seakan-akan mereka tidak bersalah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui hakikat apa yang mereka lakukan, yaitu mereka intinya membangkang dengan melanggar larangan Allah yang ada di dalam kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi Bani Israel. Lalu akhirnya Allah pun melaknat mereka, ya, dengan berbagai laknat. Adapun di dalam ayat ini adalah tentang larangan mereka menangkap ikan di hari Sabtu. Lalu mereka bersiasat, ya, merekayasa bagaimana caranya untuk bisa tetap menangkap ikan di hari Sabtu, yaitu dengan cara-cara yang mereka rekayasa sedemikian rupa sehingga seakan-akan mereka tidak melanggar. Ya, inilah kebiasaan nenek moyangnya orang-orang Bani Israel yang ngakalin atau merekayasa hukum-hukum Allah, ya, dengan berbagai cara agar mereka bisa melanggar larangan Allah tersebut, tapi tidak terlihat kalau mereka melanggar. Mari kita baca mukhtasar tafsirnya. Qala musannif rahimahullah. Di sini terhapus, ya, ayatnya. Terhapus. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti, dan sungguh
kalian telah mengetahui orang-orang yang telah melanggar di antara kalian larangan hari Sabtu. Apa maksudnya? Jawazul hadda. Yaitu mereka adalah orang-orang yang melanggar, melampaui batas. Wa aslus sabti al-qat'u. Asal kata Sabtu adalah al-qat'u, memutuskan. Qila dikatakan, maksudnya Imam Baghawi mengutip adanya pendapat yang menerangkan summiya yaumus sabti bidzalik, hari Sabtu disebut hari Sabtu, alasannya li'annallaha qata'a fihil khalqa, karena Allah memutuskan di hari tersebut penciptaan, ya, penciptaan makhluk. Wakila, dan dikatakan, ada yang berpendapat li'annal yahuda umiru fihi biqat'il a'mal. Ya, ada pendapat lain li'annal yahuda, karena sesungguhnya orang Yahudi umiru fihi, mereka diperintahkan di hari Sabtu itu biqat'il a'mali, untuk menghentikan pekerjaan-pekerjaan. Jadi orang-orang Yahudi memang di masa lalu di hari Sabtu dilarang bekerja. Ya. Ini pendapat lain. Wal qissatu fihi, dan kisah di dalamnya, annahum, bahwasanya orang-orang Yahudi itu kanu, adalah mereka zamana Dawud alaihi salam. Ya, dan ini kisah yang populer dalam tafsir, ya. Kisah tentang hari Sabtu itu dalam ayat ini, bahwasanya orang-orang Yahudi itu mereka dahulu di zaman Nabi Dawud alaihi salam, harramallahu alaihim, Allah telah mengharamkan atas mereka sayyidas samaki, menangkap ikan yaumas sabti, di hari Sabtu. Dan inilah yang dimaksud dalam ayat ini adalah, ya, orang-orang Yahudi dulu diperintahkan untuk tidak bekerja di hari Sabtu, pekerjaan apapun. Dan di antara kisah yang ada di dalamnya adalah mereka dulu di zaman Nabi Dawud alaihi salam. Berarti di masa Nabi Dawud alaihi salam itu Allah mengharamkan orang-orang Yahudi menangkap ikan di hari Sabtu. Ya. Fakana idza dakhala as-sabt. Kemudian ketika masuk hari Sabtu, lam yabqa hutun fil bahr illa ijtama'a. Ketika datang hari Sabtu, tidak tersisa ikan-ikan di laut, melainkan mereka berkumpul. Ini ujian, ya, ujian untuk orang yang beriman. Ya. Mereka diuji oleh Allah, tidak boleh menangkap ikan di hari Sabtu. Allah uji ketika hari Sabtu, ikan itu kumpul banyak, bahkan bermunculan di permukaan. Banyak sekali. Ya. Kemudian fa'idza madha sabtu, lalu ketika hari Sabtu sudah berlalu, tafarraqna, maka ikan-ikan itu bertebaran, nyebar, pergi menjauh. Walazimna qa'ral bahri, dan menetap di dasar laut, tidak mau nongol di permukaan. Ini qadarullah, Allah menguji. Selain hari Sabtu, itu kan orang-orang Yahudi Bani Israel dibebaskan, selain hari Sabtu mau nangkap ikan sebanyak-banyaknya silakan, kapanpun. Khusus hari Sabtu nggak boleh. Jadi selama sehari semalam hari Sabtu nggak boleh nangkap ikan. Allah menguji mereka, menguji keimanan mereka dengan fitnah nikmat dunia. Dengan Allah munculkan ikan-ikan di hari Sabtu, itu ikan ngumpul. Ikannya ngumpul di permukaan banyak, tinggal nangkepin gitu. Tapi ketika selain hari Sabtu, ikan-ikan itu pergi menjauh, bahkan menetap di dasar laut. Fala yura syai'un minha, sehingga tidak terlihat sedikit pun dari ikan itu di selain hari Sabtu. Subhanallah. Summa, kemudian apa yang terjadi? Inna syaitana waswasa ilaihim. Kemudian sesungguhnya syaitan itu membisikkan-bisikan kepada mereka, orang-orang Yahudi Bani Israel. Waqalan, setan itu mengatakan, innama nuhitum
an akhdhiha yaumas sabti. Innama nuhitum, kalian itu hanya dilarang an akhdhiha, menangkap ikan, yaumas sabti, di hari Sabtu saja. Hari Sabtunya yang penting jangan nangkap ikan di hari Sabtu. Ya, fa'amada rijalun, maka ada beberapa orang Bani Israel yang dengan sengaja fahafarul hiyadha, mereka menggali telaga-telaga. Ya, mereka menggali telaga-telaga di pantai. Haulal bahri, di sekitar laut, maksudnya di pantai-pantai itu digali telaga-telaga yang banyak. Wasyara'u minhu, lalu mereka mengalirkan dari laut, ya, mereka mengalirkan dari laut itu ke ilaiha, ke telaga-telaga itu, al-anhara, sungai-sungai. Jadi mereka gali di pantai-pantai itu, digali telaga-telaga, kemudian dibuatlah sungai-sungai yang mengalirkan air dari laut ke telaga-telaga itu. Ya. Fa idza kanat ashiyatul jumu'ati, kemudian ketika datang, fa idza kanat ashiyatul jumu'ati, kemudian ketika datang Jumat sore, fatahu tilkal anhari, fatahu tilkal anhara. Ya, ketika Jumat sore mereka buka, sungainya itu dibuka. Jumat sore dibuka. Ya kan? Apa yang terjadi? Fa'aqbalal mauju bil hitan, maka gelombang akan datang membawa ikan-ikan itu ilal hiyadi, ke ya danau-danau itu, danau buatan tadi ya. Fala yaqdirna, sehingga ikan-ikan itu tidak mampu alal khuruji, tidak mampu keluar dari telaga-telaga itu, danau-danau itu atau telaga-telaga itu. Kenapa? Li bu'di umkiha, karena jauhnya, ya, jauhnya yakni tempat kedalaman danau-danau atau telaga-telaga itu, wa qillati ma'iha, dan karena sedikitnya air. Ya kan? Jadi ketika gelombang datang, otomatis ikan itu ke bawah, masuk ke, melalui sungai yang dibuat, masuk ke telaga atau danau itu, danau buatan atau telaga buatan. Dan ikannya kalau sudah masuk ke telaga atau danau buatan itu nggak bisa kembali lagi, karena dalam dan jauh dan airnya sedikit, ya kan? Fa idza kana yaumul ahadi, kemudian ketika datang hari Ahad, akhaduha, maka mereka pun menangkap, mengambil ikan-ikan itu. Coba bayangkan, itu mereka ngakalin hukum Allah supaya mereka tidak dianggap melanggar larangan. Mereka ngambil ikannya bukan hari Sabtu, tapi mereka buat danau-danau buatan, telaga-telaga buatan di dekat pantai, kemudian dibuat sungai-sungai yang mengalir dari laut. Ketika ada gelombang, otomatis gelombang itu mendorong ikan melalui sungai itu masuk ke telaga-telaga buatan itu, sehingga ikannya nggak bisa balik lagi ke lautan. Nah, ketika datang hari Ahadnya, Ahad paginya mereka ngambil ikan itu, diambilin banyak. Ya, itu hilah namanya. Merekayasa hukum Allah, direkayasa supaya tidak terlihat melanggar. Orang Jawa bilang ngakalin. Itu makna yang pertama. Penjelasan makna yang pertama seperti itu, mereka ngakalin, mereka melanggar larangan nangkap ikan di hari Sabtu. Wakila, dan dikatakan ada pendapat lain, kanu yasuqunal hitana ilal hiyadi yaumas sabti. Ini penafsiran yang lain atau kisah yang lain, pendapat yang lain. Kanu, mereka orang-orang Yahudi, yasuqunal hitana, mereka menggiring ikan-ikan itu ilal hiyadi, masuk ke telaga-telaga buatan tadi, yaumas sabti, dari Sabtu. Wala ya'khudunaha, kan tetapi mereka tidak mengambil, hanya giring saja, digiring ayo ikannya dengan cara apa enggak tahu. Bagaimana agar ikan-ikan itu berjalan, berpindah. Jadi pada hari Sabtu itu kan ikannya banyak.
Pada hari Sabtu ikannya banyak, maka kelihatan ikan di permukaan, digiring sama mereka bagaimana agar masuk ke telaga-telaga buatan itu. Dan mereka tidak ngambil, sehingga tidak terlihat kalau mereka melanggar. Di hari Sabtu itu hanya giring saja, tidak mengambil ikan itu. Summa ya'khudunaha yaumal ahadi. Lalu mereka mengambil ikan-ikan yang ada di telaga itu di hari Ahadnya. Jadi mereka beralasan kan kami nggak ngambil ikannya di hari Sabtu, hari Ahad kami ngambil gitu. Wakilah dan dikatakan ada pendapat lain kanu yang sobunal habaila wasyukhusa yaumal jumu'ah. Ada yang berpendapat bahwasanya mereka orang Yahudi itu membentangkan tali-tali dan jala-jala di hari Jumat. Kan hari Jumat masang jala. Wa yukhrijunaha dan mengeluarkannya yaumal ahadi di hari Ahad. Kalau jala dipasang hari Jumat, ngambilnya hari Ahad, otomatis hari Sabtu ikan kan datang banyak masuk ke jala. Ya, itulah hilah mereka, rekayasa yang mereka buat untuk melanggar larangan Allah. Menangkap hari ikan di hari Sabtu itu. Fafa'alu dzalika zamanan, maka mereka mengerjakan hal itu dalam waktu yang lama. Terus mereka melakukan itu. Walam tanzil alaihim uqubatun, dan belum turun menimpa mereka satu azab pun. Allah tangguhkan ya, diulur-ulur. Fatajarra'u 'ala dzambi, maka pada akhirnya mereka pun berani melakukan dosa. Terus menerus dilakukan dosa itu. Wa qalu, dan mereka mengatakan ketika melakukannya, waqad uhilla lana, sungguh sudah dihalalkan hari Sabtu untuk kita. Halal hari Sabtu halal. Karena terbukti tidak datang azab. Padahal itu karena ditangguhkan saja. Fa akhadhu, maka mereka pun mengambil ikan. Wa akalu, dan memakannya. Wa mallahu, dan menjadikan ikan asin. Ya, saking banyaknya ikan kan. Ya, ada yang ditangkap kan banyak, ada yang dimakan, ada yang kemudian diasinkan. Wa ba'u washtarau, dan mereka menjual dan menjual belikannya. Wa kasura maluhum, dan menjadi banyaklah harta mereka, mereka menjadi kaya raya dengan melanggar larangan Allah hari Sabtu. Kemudian apa? Falamma fa'alu dzalika, maka ketika mereka telah melakukan perbuatan itu, sara ahlul qaryati, jadilah penduduk negeri tersebut, wa kanu, dan adalah mereka nahwan min sab'ina alfan, dan adalah mereka itu ada sekitar 70.000. Jadi penduduk negeri tersebut ada sekitar 70.000. Ya. Jadilah mereka salah satu asnafin. Mereka terpecah menjadi 3 golongan akhirnya. Sinfun, satu golongan, amsaka wa naha, satu golongan menahan diri tidak melanggar larangan hari Sabtu, wa naha, dan melarang. Tidak mau melakukan dan melarang. Melarang teman-temannya, kaumnya jangan melanggar hari Sabtu. Wasinfun, dan kelompok yang lain, amsaka, menahan diri tidak melanggar, walam yanha, tapi tidak melarang orang lain, membiarkan yang lain melakukan melanggar hari Sabtu. Wasinfun, dan kelompok yang lain, intahakal hurmata, melanggar apa yang diharamkan oleh Allah. Kelompok yang lain melanggar apa yang diharamkan oleh Allah. Wa kana nahuna, dan adalah kelompok yang melarang itu isnai asyara alfan. Kelompok yang melarang itu ada 12.000. Ya, mereka jumlahnya semua berapa? 70.000. Yang melarang hanya 12.000. Ya. Berarti ada berapa? 58. Ya. 58 ya. Ada 68. 58. 58.000-nya melanggar berarti, karena yang melarang hanya 12.000. Falamma abal mujrimuna qabula nushihim, kemudian ketika orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang melanggar itu enggan menerima nasihat mereka, nasihat 12.000 yang melarang itu, qalu, maka 12.000 yang melarang itu bersumpah, wallahi la nusakinukum fi qaryatin wahidah,
demi Allah kami tidak mau tinggal bersama kalian dalam satu kampung, dalam satu negeri ini. Ya, mereka orang-orang yang beriman ini, 12.000 ini dari kalangan Bani Israel yang beriman. Sedikit, ya. 58.000-nya semuanya melanggar hari Sabtu, larangan hari Sabtu. Maka apa? Faqasamul qaryata, maka mereka membagi kampung tersebut bijidarin, dengan dipisahkan sebuah dinding. Dipisahkan kampungnya jadi dua. Ya, yang sebelah ini untuk 12.000 Bani Israel yang tidak mau melanggar hari Sabtu, dan sisanya kampung sebelahnya adalah untuk 58.000 yang mereka sudah terbiasa melanggar larangan hari Sabtu. Wa abaru bidzalika sanatain, dan mereka dengan kondisi itu berlalu 2 tahun. Berjalan 2 tahun. Fala'anahum Dawudu alaihissalam, lalu Nabi Daud alaihissalam melaknat mereka. Ini kaumnya Nabi Daud. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah murka kepada mereka li israrihim alal ma'siyati, karena mereka terus menerus di dalam maksiat tersebut, melanggar larangan hari Sabtu. 2 tahun sudah berlalu. Mereka dilaknat oleh Nabi Daud dan Allah murka. Fa kharajna huna dzata yaumin min babihim. Maka orang-orang yang melarang, ya, pada suatu hari keluar dari pintu mereka. Walam yakhruj minal mujrimin, dan orang-orang yang berbuat dosa tidak keluar, ahadun, satupun dari orang-orang tersebut tidak ada yang keluar. Walam yaftahu babahum, dan mereka tidak mau membuka pintu mereka. Falamma abta'u, maka ketika mereka lambat sekali tidak muncul, sudah ditunggu-tunggu nggak muncul-muncul, pengen tahu kabarnya gitu ya. Tasawwaru, maka mereka memanjat, alaihim, di atas mereka, al-ha'ita, maka mereka memanjat dindingnya untuk melihat apa yang terjadi pada mereka ini, kok nggak mau keluar. Apa yang terjadi ketika orang-orang Bani Israel yang tidak melanggar itu pengen tahu, sehingga memanjat dinding pembatas untuk melihat kaum yang melanggar tadi. Fa'idahum jami'u qiradatin, maka ternyata mereka orang-orang yang melanggar Bani Israel tersebut 58.000 itu mereka sudah menjadi kera. Laha adnabun, yang mereka memiliki ekor-ekor. Yata'awawna, mereka sedang berkumpul. Mereka kumpul kera-kera. Semuanya sudah jadi kera. Allah menghukum kontan. Ya. Allah menghukum kontan, merubah mereka menjadi kera. Qala Qatadah, Imam Qatadah berkata, sara syubbanu qiradatan. Yang muda-muda dari mereka itu menjadi kera. Wasyuyukhu khanazira. Dan yang tua-tua menjadi babi. Jadi 58.000 yang dilaknat Allah itu, yang muda-muda dilaknat jadi kera, yang tua-tua dilaknat jadi babi. Jadi di balik dinding pembatas itu, kaum yang melanggar larangan hari Sabtu sampai 2 tahunan lebih itu yang muda-muda menjadi kera, yang tua-tua menjadi babi. Ya. Famakasu salasata ayyamin, kemudian mereka bertahan sampai sekitar 3 hari. Summa halaku, kemudian mereka mati, binasa semuanya. Qala Allah Ta'ala, ini juga terhapus lagi ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, faqulna lahum kunu qiradatan. Faqulna lahum, maka kami perintahkan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera. Amr tahwil, itu perintah untuk berubah. Wa takwin, dan penciptaan, pembentukan. Jadi dirubah, mereka diperintahkan untuk berubah oleh Allah. Wujudnya manusia berubah menjadi kera dan babi. Ya. Khasiin,
Ya, jadilah kalian kera-kera khasiina yang hina, mub'adina yang dijauhkan, mutrudina yang terusir. Wal khasa at-tardu wal ib'ad. Al khasa yang artinya hina itu adalah at-tard artinya. Tard itu diusir, wal ib'ad dan dijauhkan. Ya, mereka hina, makanya dijauhkan, diusir. Ya. Subhanallah. Inilah hukuman yang kontan untuk nenek moyangnya orang-orang Bani Israel yang suka melanggar larangan Allah. Mereka tidak sabar dengan larangan Allah, dan larangan Allah itu selalu hal-hal yang menyenangkan. Menyenangkan nafsu duniawiyah. Maka di sini ada pelajaran bagi kita bahwa kita harus sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, walaupun itu menyenangkan, walaupun itu kita sukai, walaupun itu menjadikan kesuksesan duniawi. Karena pada hakikatnya itu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kemegahan, keindahan dunia ini ya, semuanya adalah fitnah. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, walaupun itu hal-hal yang menyenangkan nafsu kita. Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab.